Saya Aisyah Maulida dari kelompok 7 akan menjelaskan atau akan memaparkan materi terkait akidah Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada saya sendiri Aisyah Maulida dengan NIM 070, dan yang kedua ada Dian Resti Oktavia dengan NIM 071, dan yang ketiga ada Ratna Dwi Arianti dengan NIM 075. Pengertian akidah Islam. Akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Sedangkan akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-keraguan. Makna akidah Islam. Kata akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang tadi saya jelaskan, yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Nah, di sini ada sumber akidah. Sumber akidah ada 4, yaitu pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada ijma para ulama, dan yang terakhir ada akal sehat manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari sumber akidah. Yang pertama ada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber hukum akidah karena Allah mengetahui kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun lafadznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. Dan yang ketiga ada ijma para ulama. Ijma dalam masalah akidah harus bersandarkan kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, karena perkara akidah adalah perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Nah, sedangkan fungsi ijma adalah menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan dalam dalil yang zani sehingga menjadi qot'i. Nah, yang terakhir ada akal sehat manusia. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai kedudukannya dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak dengan pemahaman yang tidak benar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Resti. Kepada Dian Resti dipersilahkan. Manfaat akidah. Manfaat ilmu akidah antara lain: yang pertama sebagai sumber dan motivator perbuatan kebaikan dan keutamaan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh, memupuk dan membentuk kepribadian manusia. Ruang lingkup akidah. Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah meliputi ilahiyah, nububiyah, ruhuniyah, dan sam'iyah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan, afal Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat Allah, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Apa kaidah dan fungsi akidah? Kaidah akidah: apabila yang saya dapat dengan indera saya yakini adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu. Hanya karena Anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera mata, seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu
yang sudah pernah dijangkau oleh indranya. Akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dalam ruang dan waktu. Iman adalah fitrah setiap manusia. Kepuasan materi di dunia sangat terbatas. Keyakinan pada hari kiamat adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Fungsi akidah. Akidah Islam berfungsi membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di hari kemudian, dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi Ariyanti akan melanjutkan presentasi dari Dian Resti. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip akidah. Prinsip akidah ada 3, yaitu yang pertama, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksudnya, prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selainnya. Artinya, Allah itu diduakan dalam ibadah, maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata, itulah yang disebut muwahhid atau ahli tauhid. Yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Maksudnya itu orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid atau meyakini Allah itu diselesaikan dalam ibadah tanpa ada amal. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan 2 prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi, prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah, karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Kemudian ada penyimpangan akidah. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yaitu 1. Kebodohan terhadap akidah shahihah, karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Kedua, ta'assubuk atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. Yang ketiga, taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Yang keempat, huluf atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Kelima, ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhambar di jagat raya ini, atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya atau ayat-ayat Qur'aniyah. Yang keenam, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakannya tugasnya. Dan ada cara penanggulangan penyimpangan dalam akidah yaitu: pertama, kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah sahihah, sebagaimana para salafus salih
mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat terdahulunya. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal asyubuhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah shahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam penyajian materi ini. Ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Keempat, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf, serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Kitab Tauhid 1, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.